Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel Danis Wibowo. Kali ini langsung saja potong rambut, yaitu mintanya tublok ya. Oke, untuk pertama kalinya seperti biasanya pelanggan potong rambut, yaitu kita pakai clip agar pelanggan tidak terkena dari potongan-potongan rambut yang jatuh. Maka diberi tudung ya, jadi badannya diberi pengaman dengan clip. Nah, setelah itu bisa dispray atau dibasahi rambutnya agar mudah disisir. Nah, cara ini yaitu dengan cara membasahi, itu cara yang sangat efektif ketika pelanggan mau dipotong. Jadi rambut yang biasanya mungkin agak kering atau bahkan rambutnya agak kumal itu bisa mudah disisir dengan cara dibasahi terlebih dahulu. Nah, setelah itu bisa disiapkan alat potongnya tadi, diberi oli agar daya potongnya itu lebih bagus. Nah, untuk awal pemotongan itu kita kerjakan mulai dari tengkuk ya. Tengkuk itu istilahnya dari belakang, dari gitok. Nah, yang atasnya leher itu, nah itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Tidak semua ya barber itu mengerjakan dari tengkuk ya, ada pula yang mengerjakan dari samping. Tapi yang dasaran yang paling penting adalah dari tengkuk. Nah, itu pola tengkuk itu harus lurus. Itu memastikan bahwa pola rambut itu pas, harus lurus seperti garis yang saya beri tanda tadi. Kemudian kita kerjakan bagian samping kiri. Nah, pada samping kiri ini juga kita kerjakan sesuai pola, karena dia menginginkan seperti tublok ya. Tublok itu seperti cukuran batok ya, hampir mirip-mirip dengan Korea style ya. Jadi posisinya nanti yang depan itu posisinya juga panjang, terus yang dipotong hanya bagian bawah saja, itu tipis. Nah, itu kita pakai sepatu yang paling pendek sendiri ya. Jadi yang dikerjakan yang paling bawah, kita lakukan penipisan. Setelah tadi kita lakukan penipisan dengan sepatu nomor 2. Nah, ini kita lakukan penipisan dengan sepatu di bawahnya, mungkin setengah mili ya, yang paling pendek, yang paling tipis sekali. Kita kerjakan sesuai dengan pola, jangan melebihi pola di atasnya. Kalau melebihi pola di atasnya nanti akan model potongan itu pedal atau rusak ya. Nah, setelah itu kita lihat lagi, kita kerjakan mulai dari tengkuk lagi. Itu kita lihat bagian-bagian yang masih terlihat belum nyambung ya, ada beberapa sambungan yang belum nyambung. Nah, itu bisa dihaluskan lagi dengan ukuran clipper 1 jungkas ya. Jadi di atasnya yang paling tipis tadi. Setelah itu ya, tahapan berikutnya yaitu dengan cara melansamkan seperti yang konten-konten sebelumnya, yaitu rambut dilansamkan agar susunannya itu, ngetrapnya itu pas ya. Jadi ada beberapa rambut yang belum terpotong, maka kita sisir, kita naikkan ke atas sedikit, maka akan terjadi pola atau trap-trapannya bagus. Nah, tadi ada pola tublok itu mirip ya, oval batok begitu ya, cukuran. Kembali lagi ke masa-masa yang dulu ya. Trennya untuk tahun 2021 ini ya hampir kembali lagi ke model atau style tahun-tahun yang lalu. Nah, kemudian kalau tadi dari tengkuk sudah, samping kanan sudah, kemudian yang dari samping kiri juga dikerjakan ya. Jadi jangan sampai ada
rambut yang terlewatkan. Semuanya harus terpotong dengan ukuran yang rapi agar trapnya itu terlihat bagus. Nah, apabila sudah semua, baru kita lakukan pembenangan. Jadi pembenangan itu termasuk bagian yang paling penting ya, agar potongan itu rapi. Garis pembenangan itu harus lurus. Kemudian setelah kanan, bagian kiri juga diberi pembenangan. Nah, tengkuk tadi sudah. Nah, itu garis pembenangan yang bagian kiri ya, harus rapi, jadi agar mudah dalam membersihkan dengan silet. Nah, itu ada rambut-rambut yang masih tersisa di leher, itu bisa dibersihkan juga. Sebagian pilingan juga apabila masih kurang rapi bisa dirapikan sedikit. Kemudian bulu-bulu yang ada di bagian pipi bawah itu juga bisa dibersihkan juga. Nah, tahapan berikutnya yaitu masih tetap membentuk pola. Yang bagian depan itu kita rapikan, kita sesuaikan agar modelnya itu bisa terbentuk dengan sempurna. Nah, sambil kita lihat prosesnya. Oke kawan, pada kesempatan ini stylenya ya mirip Korea style ya. Jadi yang bagian bawah saja yang dipotong secara sempurna, bagian atas nanti hanya dipotong sedikit ya, dirapikan agar terbentuk pola batok. Nah, setelah itu bisa dibersihkan seperti biasanya pakai hair dryer sama sedikit bedak untuk menghilangkan sisa-sisa potongan ya, potongan rambut kecil-kecil itu yang berada di sekitaran leher. Setelah itu kita beri atau basahi, beri air sedikit, spray, kita potong, kita lihat, kita amati, kita teliti lagi ada bagian rambut yang masih kurang rata atau ada yang belum terpotong, kita cek lagi sampai semuanya terpotong lurus, mulai dari belakang kemudian dari kiri sampai selesai. Kemudian bagian kanan juga dipotong juga. Kalau sudah belakang, kiri dan kanan, baru nanti diambil bagian yang atas. Nah, itu kita potong lurus ya, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, itu kan masih ada rambut-rambut yang ukurannya tidak sama, maka bisa dipotong dengan gunting yang bapak itu ya, gunting biasa saja. Nah, ini kami pakai gunting merek Sila ya, yang ketajamannya itu sudah tidak diragukan lagi. Nah, itu kita ambil bagian samping, terus mulai bagian depan juga, tapi sedikit saja, rada diangkat ya, diangkat sedikit agar tidak pendek melebihi yang atas belakang, jadi ukurannya tetap panjang. Jadi mirip-mirip apa ya, kayak poni ya, Korea style gitu ya. Nah, itu agar rambut karena tebal ya, karena pelanggannya itu rambutnya tebal sekali, kita pakai gunting cacah ya, zigzag itu. Jadi gunting zigzag ini sangat berfungsi sekali untuk mengurangi rambut dengan zigzag, artinya tidak semuanya dipotong, ada bagian-bagian sedikit saja yang terpotong, akhirnya rambut itu tidak berbentuk tebal, jadi agak tipis. Nah, apabila sudah rata, mulai dari yang paling puncak tadi, depan terus belakang, terus kita bersihkan seperti biasa pakai dryer, kita sisir agar sisa potongan jatuh.
kemudian kita sapu lagi bagian potongan-potongan yang jatuh tadi. Nah, proses ini itu hampir menandai proses potongan rambut itu hampir selesai. Nah, itu dibersihkan dengan silet dari pembenangan yang sudah kita lakukan tadi. Sudah terbentuk garis, tinggal kita kerik bagian di luar pembenangan. Nah, biasanya silet yang dipakai harus tajam agar namun hati-hati ya, biasanya kalau tajamannya sangat tajam sekali ya, seperti silet gold itu mudah sekali terkena kulit ya. Jadi harus halus sekali, harus pelan-pelan dan hati-hati. Pelan-pelan sesuai garis, kita lihat dengan teliti. Ada sisa-sisa di luar pembenangan yang perlu dibersihkan, maka harus dibersihkan dengan cara dikerok. Nah, kalau sudah bagian tengkuk, bisa dilanjutkan bagian samping kanan. Boleh dipilih kanan atau kiri dulu ya, dibiasakan bisa dari kanan. Nah, itu dibersihkan di bagian tengkuk bagian kanan, lanjut sampai selesai, dikerok bagian kiri, bagian pilingan ya. Nah, potong rambut itu harus telaten sekali, harus teliti juga, dan kita harus kreatif memilihkan model untuk pelanggan agar pelanggannya itu pantas, cocok dengan model rambutnya. Nah, itu dibersihkan, jangan sampai ada yang terlewatkan. Apabila semua sudah rapi, kita cek lagi untuk finishing. Untuk finishing yang terakhir, kira-kira ada kekurangan apa tidak kalau tidak sudah rapi. Nah, ini hasil dari potongan style tublok mirip Korea style ya. Jadi dengan rambut yang sangat tebal, kemudian yang di depannya itu hanya semacam poni. Nah, poni menutupi bagian batuknya itu ya. Nah, itu sudah hasilnya. Ini mari kita lihat dari depan. Nah, seperti ini. Nah, sudah cocok. Oke, kita foto. Oke, terima kasih sudah melihat tontonan kami. Jangan lupa beri dukungan kami dengan cara klik subscribe, like, jangan lupa share dan komen karena semuanya gratis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.